Mulai hari ini, berhenti lakukan ini saat azan dikumandangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita sedang sibuk bekerja, bermain handphone, atau berbicara dengan seseorang, lalu tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan? Seruan lembut yang menggetarkan hati, namun seringkali kita biarkan begitu saja, seolah itu hanyalah suara biasa yang lewat di telinga. Padahal, azan bukan sekadar panggilan untuk sholat. Ia adalah panggilan cinta dari Allah kepada hambanya. Sebuah seruan yang mengguncang langit, yang disampaikan malaikat melalui lisan manusia. Saat muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, itu bukan sekadar kalimat pengingat waktu, melainkan seruan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada urusan dunia yang lebih penting dari panggilan ini. Namun sayang, banyak dari kita yang justru mengabaikan momen suci itu. Ada yang tetap berbicara, ada yang melanjutkan pekerjaan, ada pula yang menunduk menatap layar ponsel, tanpa sedikit pun menoleh pada panggilan Rabb-Nya. Tanpa sadar, kita sedang kehilangan keberkahan terbesar. Karena mengabaikan momen ketika langit terbuka dan malaikat ikut bersaksi. Maka di video ini kita akan membahas apa yang seharusnya tidak kita lakukan saat azan berkumandang, dan apa yang sebaiknya kita lakukan agar setiap azan menjadi sumber pahala dan ketenangan dalam hidup kita. Mari kita mulai renungan ini bersama-sama. Kesalahan umum saat azan dikumandangkan. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, ketika azan berkumandang, itu adalah momen yang sangat mulia. Langit terbuka, malaikat turun membawa rahmat, dan seluruh makhluk bertasbih memuji kebesaran Allah. Namun di tengah kemuliaan itu, banyak manusia justru melakukan kesalahan yang sering dianggap sepele, padahal akibatnya begitu besar di sisi Allah. Kesalahan pertama adalah tetap berbicara atau bercanda saat azan dikumandangkan. Kita sering kali menunda berhenti bicara, padahal pada saat itu, seharusnya lisan kita hanya mengulang lafaz azan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kebesaran Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka jawablah sebagaimana muadzin mengucapkannya. Namun sayang, banyak yang tetap berbicara tanpa henti, dan kehilangan kesempatan emas untuk mendapatkan pahala besar hanya dalam hitungan detik. Kesalahan kedua adalah tetap melanjutkan aktivitas duniawi tanpa jeda. Masih mengetik di ponsel, masih menonton, masih sibuk bekerja, seolah azan bukanlah panggilan bagi dirinya. Padahal di momen itu, Allah sedang memanggil nama kita, mengundang kita untuk berdiri di hadapannya dalam sholat. Betapa besar kerugian bagi orang yang lebih memilih dunia daripada panggilan Rabb-Nya. Kesalahan ketiga adalah berdiam tanpa merespon sama sekali. Tidak berbicara, tidak pula menjawab azan. Seolah panggilan itu tak ada artinya. Padahal diam tanpa menjawab adalah tanda hati yang mulai keras, hati yang tak lagi tersentuh oleh kalimat Allahu Akbar. Naudzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, setiap kali azan berkumandang, itu bukan sekadar suara, tetapi ujian kecil yang menampakkan seberapa besar cinta kita kepada Allah. Apakah kita menghormati panggilan itu? Ataukah kita terlalu sibuk dengan urusan dunia yang fana? Maka mulai hari ini, marilah kita renungkan setiap kali mendengar kalimat Allahu Akbar. Berhentilah sejenak, dengarkan dengan hati. Karena mungkin saja itu adalah panggilan terakhir sebelum kita benar-benar dipanggil kembali kepadanya. Makna spiritual di balik azan dan seruan Allah kepada hambanya. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa setiap kali azan berkumandang, itu bukan hanya panggilan untuk menunaikan sholat, tetapi juga seruan lembut dari Allah agar hati kita kembali kepadanya. Azan adalah panggilan cinta, sebuah ajakan yang penuh kasih dari Sang Pencipta kepada hamba-hambanya yang sering lalai. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, itu bukan sekadar kalimat pembuka. Itu adalah pengingat bahwa Allah lebih besar dari segala yang sedang kita lakukan, lebih penting dari urusan dunia yang sedang menyibukkan kita. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, setiap lafaz azan menyimpan makna yang dalam. Ketika kita mendengarnya, sebenarnya Allah sedang memanggil jiwa kita. Saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, itu berarti mari menuju sholat. Namun di balik kalimat itu tersimpan pesan halus. Wahai hambaku, kembalilah kepadaku. Tenangkan hatimu dengan mengingatku.
Lalu ketika terdengar hayya alal falah, artinya, mari menuju kemenangan. Allah ingin mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada harta, jabatan, atau popularitas, tetapi pada kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Betapa indahnya sahabatku, setiap hari, 5 kali Allah memanggil kita dengan suara penuh kasih. Namun, berapa kali kita benar-benar menjawab dengan penuh kesadaran? Berapa kali kita menyambut panggilan itu dengan hati yang hadir? Adzan adalah jembatan antara dunia dan akhirat, antara kesibukan manusia dan ketenangan surga. Ia adalah tanda bahwa Allah tidak pernah melupakan kita, bahkan di saat kita terlalu sibuk melupakannya. Maka ketika adzan terdengar, jangan hanya dengarkan dengan telinga, tetapi rasakan dengan hati. Karena di balik setiap gema adzan, ada panggilan lembut dari Allah yang berkata, "Wahai hambaku, aku rindu sujudmu." Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang sangat menyedihkan ketika adzan dikumandangkan. Namun banyak dari kita seolah tidak mendengarnya. Kita tetap sibuk dengan urusan dunia, tetap berbicara, tetap bekerja, tetap bermain. Seakan suara adzan hanyalah suara biasa. Padahal itu adalah panggilan dari Sang Pencipta alam semesta. Ketahuilah sahabatku, bahwa melalaikan adzan bukan hanya kehilangan pahala, tetapi juga kehilangan sentuhan lembut dari Allah dalam hati. Semakin sering seseorang mengabaikan panggilan itu, semakin keras hatinya, semakin jauh jiwanya dari ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendengar adzan, namun tidak menjawabnya tanpa uzur, maka tidak ada sholat baginya yang sempurna di sisi Allah." Hadits ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menggugah hati agar sadar betapa pentingnya adzan bagi seorang muslim. Bayangkan sahabatku, betapa ruginya jika setiap kali adzan berkumandang, kita justru memilih dunia daripada Allah. Setiap panggilan adzan adalah kesempatan Allah mengetuk pintu hati kita. Namun, kita membiarkannya menunggu, tanpa jawaban, tanpa respon, tanpa cinta. Dan kelak di akhirat, akan ada penyesalan yang sangat dalam bagi orang yang lalai terhadap adzan. Saat semua manusia dikumpulkan, dan Allah menampakkan kebesarannya, mereka yang dahulu menyepelekan adzan akan menunduk penuh sesal, karena mereka sadar bahwa selama hidup di dunia, mereka telah menolak panggilan menuju rahmat-Nya. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, betapa berat rasanya jika di hari itu, kita termasuk orang yang sering mengabaikan seruan hayya 'alas shalah. Seruan yang dulu pernah kita dengar 5 kali setiap hari namun jarang kita jawab. Dan pada hari itu, ketika Allah memanggil, tidak ada lagi kesempatan untuk menjawab. Maka sebelum semuanya terlambat, marilah kita perbaiki diri. Setiap kali adzan berkumandang, hentikan langkah kita. Tinggalkan dunia sejenak, dan sambut panggilan itu dengan hati yang hadir. Karena siapapun yang menghormati adzan di dunia, insya Allah akan mendapat panggilan yang lembut di akhirat. Panggilan menuju surganya yang penuh kedamaian. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Setelah kita mengetahui betapa agungnya panggilan adzan dan bahayanya jika lalai, maka sekarang saatnya kita belajar bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap ketika adzan dikumandangkan. Adab pertama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meninggalkan segala aktivitas dunia ketika adzan mulai terdengar. Berhentilah dari pekerjaan, diamkan ponselmu, hentikan percakapanmu. Tundukkan hati, dengarkan dengan penuh khusyuk. Sebab ketika adzan berkumandang itu adalah saat langit dan bumi bersaksi atas kebesaran Allah. Adab kedua adalah menjawab setiap lafaz adzan dengan penuh kesadaran. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, ucapkan kembali dalam hatimu Allahu Akbar. Rasakan maknanya, hayati kebesarannya. Lalu ketika muadzin berkata hayya 'alas shalah, jangan hanya mengulang, tapi tanamkan niat untuk benar-benar melangkah menuju sholat. Itulah bentuk ketaatan yang dicintai Allah. Adab ketiga adalah membaca doa setelah adzan selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang penuh makna. Allahumma rabba hadhihi dawatit ta'ammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadhi ilah wabatsu maka aman mahmudanil ladzi wa'attah. Barang siapa membaca doa ini setelah adzan, maka ia akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Subhanallah, betapa besar rahmat Allah bagi hamba yang menghormati panggilannya. Dan adab keempat adalah bergegas menuju sholat berjamaah setelah adzan. Jangan menunda-nunda, jangan menunggu waktu hampir habis. Karena setiap langkah menuju masjid adalah langkah menuju ampunan dan rahmat dari Allah. Setiap langkahmu dicatat sebagai pahala,
dan setiap napasmu menjadi saksi bahwa engkau menjawab panggilan Tuhanmu. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, betapa indahnya hidup ini jika setiap adzan menjadi momen untuk menenangkan diri. Momen untuk berhenti dari hiruk-pikuk dunia dan mengingat siapa sebenarnya tujuan hidup kita. Jika adzan menjadi pengingat harian kita untuk kembali kepada Allah, maka hati kita akan selalu damai, langkah kita akan selalu ringan, dan hidup kita akan selalu dalam lindungannya. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, setiap kali adzan berkumandang, sesungguhnya Allah sedang memanggil kita untuk kembali mengingatnya. Bukan semata memanggil untuk berdiri menunaikan sholat, tetapi juga untuk menenangkan jiwa yang lelah, membersihkan hati yang lalai, dan mengingatkan bahwa hidup ini pada akhirnya akan kembali kepadanya. Betapa sering kita sibuk mengejar dunia, namun lalai ketika Allah memanggil. Padahal adzan adalah bukti kasih sayangnya, tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, masih memberi waktu untuk bersujud, sebelum datang saat di mana tidak ada lagi kesempatan untuk menjawab panggilan itu. Sahabat menebar kebaikan Islam, mulai hari ini marilah kita berjanji pada diri sendiri. Setiap kali adzan berkumandang, hentikan sejenak segala aktivitas. Dengarkan dengan hati, jawab dengan penuh kesadaran, dan tunaikan sholat tepat waktu sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada Allah. Semoga setiap gema adzan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita, menjaga hati agar tetap hidup dalam keimanan, dan mengantarkan kita menuju ampunan serta ridhonya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita dalam ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.